Jalannya Pak. Iya Pak. Tenang, ada yang ngawal Pak. Oh, ada nggak Pak? Di rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rohnya Kita masuk. Hatta ada di sini nih, roh beliau nih. Iya. Jalan Diponegoro nomor 57. Luasnya sekitar 1000 meter. Nah ini Subhanallah. Ibu Gemala. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Dari pejuang subuh Bu. Ini cucu-cucunya Bung Hatta. Subhanallah. Nah, kita masuk ini rumahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke ruang kerja. Di antara yang punya rumah ya, nih Pak Said ya. Ya, Ibu boleh Bu. Jangan sendirian. Biasanya Bung Hatta menerima tamu-tamu duta besar. Subhanallah. Jadi di sini adalah tempat Bung Hatta sehari-hari menerima tamu. Bisa jangan terlalu goyang Pak Said. Dan kemudian kita beralih. Di sini ada juga dari Universitas Gadjah Mada pada saat kami jadi Dr. Undangan Jurnalis Kosa. Dan ini Quran yang suka Bung Hatta baca. Ini Qurannya ya. Masya Allah, dia religius sekali. Ya, jadi Ini dibaca. ada lagi yang tulisan tangan tapi disimpan. Nah ini di sini ayah selalu duduk bekerja. Dan Ini tempat kerjanya beliau. ini foto kami waktu Ini fotonya waktu kecil. ini ibu saya, ibunya orang Aceh, ayahnya orang Jawa, namun lahir di Bandung. Oh. Subhanallah. Nah ini juga pada saat ayah dengan Ramiata dengan Butin pada saat datang ke rumah ini Butin. Oke. Kita ke ruang perpustakaannya ya, Bapak Dian. Silakan Pak. Ini siapa aja nih namanya nih? Nah, Ini siapa namanya? mic-nya bisa dikasih ke cucu-cucunya siapa namanya ini? Saya Malik. Oh, Rasyad dan Malik. Rasyad dan Malik. Masya Allah. Ganteng-ganteng banget. Siap-siap ke Tugu Proklamasi ya Bu ya. The next pejuang. Nah, ini lukisan beliau ini. Ini yang lukis siapa Bu? Basuki Abdullah ya. Basuki Abdullah. Proklamator. Subhanallah. Oke, kita masuk ke perpustakaan beliau, ada di lantai 2. Kita naik ke atas. Rumah ini ya Bu ya. Iya. Ini Ibu Gemala bisa menerangkan apa saja di sini. Ada mic-nya bisa dikasih. Wah, luar biasa. Jadi Wan, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa. Sumber ilmu. Ya, kita belum apa-apa nih Pak ya, berarti. Yang di belakang saya ini belum apa-apa, masih sedikit. Ilmunya masih kecil ini. Jadi ini semua tentang perpustakaan milik Bung Hatta
Dan di dalam ruangan ini ada puluhan, sekitar hampir 20.000 buku. 20.000 buku ya, Masya Allah. Belum lagi yang ada di kamar bawah, Tiap hari satu bacanya. di Bandung. Dan juga ada bagian di Gajah Mada, itu ada yang namanya Hatta Corner. Dan Oh, itu gitu ya. ada ribuan buku ayah juga yang masih ada di Gajah Mada. Nah, karena Hatta itu, Corner. Hatta Corner. Jadi kalau Di- di Gajah Mada itu ada Oh ya. Di Belanda juga ada Bu ya, di Erasmus University Bu ya. Bulak Sumur. Dengar Ya, Bu. Erasmus ya, museum itu museum ya juga ya. Ada Hatta Corner juga tuh di universitas. Hatta Corner di sini. Jadi tempo hari sebelumnya ada perpustakaan Hatta, ada yayasan Hatta, tapi karena pengurusnya sudah pada uzur, jadi akhirnya buku-bukunya kemudian diserahkan ke Gajah Mada. Jadi supaya mahasiswa bisa baca, dan itu dari berbagai bahasa. Jadi ada bahasa yang Prusia, bahasa Prusia itu bahasa Prusia kuno, itu juga ada di Gajah Mada itu, di Hatta Corner. Tapi di sinilah buku-buku ayah itu ada tentang filsafat, ada tentang buku cerita anak-anak juga ada bagian sedikit, tapi terutama di sini bukunya campur baur, ekonomi, masalah ketatanegaraan, masalah hukum, juga filsafat, juga masalah bahasa juga, karena ada buku-buku berkaitan dengan bahasa, karena ayah menguasai juga 4 bahasa asing, dan juga selain bahasa Indonesia dan Minangkabau tentunya, dan ayah juga sejak kelas 5 itu belajar bahasa Latin. Dan kita tahu Latin itu adalah bahasa mati. Jadi mengerti artinya apa. Jadi inilah sekilas sebelum nanti ke rumah kelahiran Bung Hatta. Jadi di sini banyak sekali buku dan semuanya sudah dapat indeks. Sudah diberi indeks. Dan semuanya sudah diberi indeks. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Dan semua tercapai, dan jangan dikira bahwa kalau kita ambil ayah tidak tahu. Saya pernah pinjam ensiklopedi, saya ambil yang kebetulan yang tipis, terus ayah lihat ini kemana bolong, kemudian terus tahu. Dan di sini juga ada buku di ekonomi yang dari 1800-an di atas itu. Jadi itu ada buku yang sudah lama, dan ada juga beberapa buku yang dari 1700 akhir. Jadi bukan sekedar koleksi buku seperti kebanyakan orang untuk merapikan perpustakaan, tidak, semua itu dibaca. Jadi setiap hal itu dibaca. Jadi beliau itu adalah orang yang sangat amat banyak membaca, dan orang mengatakan beliau lebih banyak menulis dari pemimpin Indonesia manapun juga. Sangat banyak. Jadi bukunya itu luar biasa banyak, dan LP3S juga sedang menghimpun buku-buku karangan beliau dalam 9 jilid. Mudah-mudahan segera selesai. Selain juga ada banyak buku yang sudah berupa memoir dan sebagainya. Jadi banyak sekali. Juga ada buku-buku tentang kisah Bung Hatta yang dibikin kecil-kecil, jadi untuk anak-anak juga ada. Boleh dilihat yang buku anak-anak ada. Kebetulan saya nggak bawa, tapi sebetulnya ada sabar. Gitu. Jadi itu lain kali saya kasih itu untuk waktu tahun 2002, kemudian dibuat memoir ayah dalam buku kecil seri anak-anak. Jadi dengan bahasa anak-anak supaya dan satu kotak isinya ada sekitar 12 buku. Jadi namanya seperti kebutuhan hitam gitu. Ditanya macam-macam. Oke, jadi ini mungkin kita bisa melihat. Berarti bukan cuma koleksi, tapi memang benar-benar dibaca, Bu ya. Iya, sangat. Jadi ini mohon maaf bagian belakang agak. Iya, kalau Nah, ini Pak foto Said apa nih? pakai mic Pak, handphonenya Pak. ini Halida belum lahir, ini di Istana Wakil Presiden, ini Ibu Ayah, Kak Mutia, dan saya. Masuk Pak suaranya? Halida belum Masuk. lahir. Jadi waktu itu adik saya belum lahir, tapi inilah. Maaf, Ibu pernah tinggal di Diponegoro berapa lama, Bu? Tanya, Mbak. Ini waktu ayah dan ibu menikah. Masya Allah. Ini di Megamendung. Ini yang. Ibu tinggal di Diponegoro berapa lama? Oh, saya sampai tahun 80. Saya tinggal di sini sampai tahun 76.
76. Ya. Tapi saya lahir sama Halida, lahir di adik Halida lahir di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan nomor 13 sampai tahun 56. Setelah itu kemudian kami pindah kemari. Tinggi saja. Di sana pasti sudah menunggu. Saya sekarang sedang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Pak. Jalan Soekarno-Hatta adalah tempat kelahiran Bung Hatta, di mana di sini ada rumah kelahiran Bung Hatta. Rumah ini menurut informasi bahwa berdiri tahun 1860. Kemudian tahun 1960 mengalami kerubuhan atau dialihfungsikan oleh beberapa masyarakat sini sebagai tempat berdagang. Lalu kemudian tahun 1994 dibangun kembali oleh Yayasan Bung Hatta. Kemudian diresmikan tepat pada tanggal 12 Agustus 1995 sebagai momentum kelahiran beliau, dijadikan sebagai peresmian ini, peresmian rumah kelahiran Bung Hatta ini.
dijadikan sebagai museum oleh Yayasan Bung Hatta yang kemudian diserahkan kepada Pemda Kota Bukit Tinggi, dan saat ini tetap kita jadikan sebagai bukti sejarah bahwa di Kota Bukit Tinggi ini pernah lahir seorang proklamator nama Bung Hatta, dan keluarga beliau sering mengunjungi sini dan selalu memberikan pengarahan-pengarahan pada kita bahwa Bung Hatta ini adalah rumah kelahirannya, maka agar ini akan menjadikan Bukit Tinggi sebagai tempat yang akan dijadikan sorotan mata daripada masyarakat dan dunia bahwa di Kota Bukit Tinggi pernah menjadi lahir seorang proklamator. Maka rumah ini agar dipelihara dan dijadikan museum. Demikian amanah dari keluarga Bung Hatta. Kemudian Pak, bisa juga kita lihat bahwa rumah ini memiliki beberapa tempat yang antara lain adalah yang pertama namanya kamar bujang. Kamar bujang ini adalah tempat Bung Hatta kecil membaca. Nah, ini seperti ini rumahnya di dalamnya, Pak. Ini kamar bujang. Nah, ini tempat beliau membaca waktu kecil. Nah, ini masih tersimpan beberapa buku koleksi. Kemudian inilah kursi kecilnya. Nah, ini ada beberapa. Ini juga sudah ditambahkan beberapa buku untuk koleksi. Sebetulnya buku beliau banyak sekali. Buku ini sebagian besar juga sudah berada di perpustakaan Proklamator Bung Hatta sekarang yang berada sekitar 2 km dari sini, karena buku beliau sangat banyak, maka dijadikanlah sebuah perpustakaan pada awalnya di daerah Rumah Sakit Mamutar, Jalan Arifai. Kemudian dipindahkan lagi karena buku beliau masih banyak, maka dipindahkan sebagai proklamator rumah proklamator perpustakaan proklamator Bung Hatta. Dan ini adalah silsilah atau ranjing dari pihak keluarga Bung Hatta. Jadi dari pihak ibu. Kemudian ini adalah paman Bung Hatta, kemudian Bapak Saleh Sinaro sebagai paman beliau juga. Kemudian ini adalah ibu beliau, Ibu Saleha. Nah, kemudian dari pihak bapak ini, nah, kalau pihak ibu itu berada di Bukit Tinggi, kemudian pihak bapak berada di Payakumbuh atau Ampar. Nah, di Minangkabau itu kita kan keturunan itu berdasarkan matriarkat, maka beliau tinggal di rumah ibu dan keluarga besar ibu, keluarga ibu gitu. Nah, kalau di rumah kelahiran Bung Hatta yang berada di Bukit Tinggi itu ada sebuah usaha travel pengangkutan barang-barang. Kalau sekarang semacam Iki atau YD gitu. Nah, kemudian nanti kita lihat tempat apa karena budaya yang membawanya dulu pakai kuda gitu. Nah, kemudian ini rumah beliau masa lalu. Ketika berumur 8 tahun beliau pernah berfoto di rumah kelahiran yang asli. Nah, rumah barunya di seberang jalan sebetulnya, di depanan gitu. Nah, kemudian ini juga rumah yang asli. Yang 1860 yang sekarang yang ada sekarang ini adalah rumah yang dibangun kembali. Duplikat rumah yang lama yang sudah rubuh pada tahun 1960, kemudian yang dibangun 1860. Kemudian ini adalah kamar paman, ya, kamar paman beliau.
Paman Saleh. Nah, ini foto beliau ada di sini. Di sana. Kemudian masih ada Masjid Jahid. Ya. Nah, ini nenek ini yang punya. Nenek Aminah ya. Nenek Aminah ya. Nenek Aminah. Masih, Yang ada sumurnya di sini Pak ya? sebelah, yang ada sumurnya di sebelah. Nah, sekarang kita ini ruang tengah. Ada di ruang tamunya ini ada kursi-kursi, meja tamu dan meja makan. Nah, ini tamunya seperti ini. Nah, kalau untuk foto-foto di sini. Nah, kemudian ini adalah kantor pos beliau nih, ruang kantor pos. Yang dulu difungsikan sebagai tempat menerima orderan pengiriman yang diarahkan bersama. Nah, arah-arah di sini sekarang keadaannya. Nah, kemudian ini yang sumur yang dimaksud tadi. Sebenarnya adalah kamar beliau, Paman Idris. Pak Idris. Nah, sekarang seperti ini. Nah, ini yang dimaksud oleh Bapak sumur tua tadi. Sumur lama ini sebetulnya dulunya berada di luar ini. Di belakang rumah. Nah, airnya masih banyak, sampai sekarang masih dimanfaatkan. Nah, sumur lama ini sebetulnya dulu berada di belakang rumah, namun sekarang sudah masuk ke kamar. Kenapa? Karena waktu pembangunan kembali, kita menyesuaikan dengan jarak antara atau relen jalan ya, antara jalan rumah dengan jalan Soekarno-Hatta. Maka sehingga kita tidak ingin menutup sumur nanangan ini, jadi tetap difungsikan sumurnya walaupun letaknya sekarang di dalam kamar, namun kita pelihara dengan baik. Ya, ini sudah 160 tahun di sumurnya ini dan tidak pernah kering. Sampai sekarang masih dimanfaatkan. Ya. Kemudian kita terus ke belakang. Nah, di Minangkabau ada namanya lumbung padi. Nah, lumbung padi ini adalah punya punya nenek Aminah yang punya lumbung. Jadi setiap panen padi biasanya disimpan di sini. Nah, kemudian diambil untuk kegunaan keperluan sehari-hari. Kemudian ini juga ada lumbung padi Saleha dan Haji Idris. Nah, dia di belakangnya ada 2 lumbung padi. Nah, jadi seperti inilah keadaan di belakang. Rumah ini berlantai 2. Nah, ini dari belakang, ini di atasnya. Nah, sekarang mungkin yang perlu juga kita ingatlah nih, kamar bujang. Kamar bujang ini tempat beliau tidur. Beliau memilih kamar tidur di sini. Ini ada tambahan sedikit Bapak. Jadi Bapak Hatta memilih kamar tidur di sini ini ada maksudnya juga karena pada dulunya laki-laki lajang di Minang ada yang tidur di rumah Pak. Tidurnya di masjid, di surau, belajar silat sama ngaji. Karena salah satu persyaratan bagi orang Minang untuk pergi merantau itulah dididik dulu di masjid, di surau, belajar silat buat jaga badan, mengajinya buat jaga batin. Jadi beliau pulangnya habis sholat subuh, biar tak ganggu keluarga yang tidur di dalam buat bukain pintu. Beliau lewat samping sana Pak yang ada pintunya. Ya. Itu pulang lalu tidur siang di sini. Nah, ini tempat tidur siang ya? Ya, siangnya masih ada sepedanya Pak. Ini ada sepeda beliau. Jadi kalau sepeda ini mereknya beliau kakek Ilyas, waktu Bapak Hatta berusia 8 tahun. Ini dirawat juga. Jadi kemarin kita selesai observasi juga. Inilah Pak bedanya. Nah, ini masih foto dengan sepeda. Wes, subhanallah. Yuk. Sekarang kita teruskan ini Pak Am yang menjelaskan lebih lanjut. Jadi mengenai lumbung sedikit lagi tambahan mengenai lumbung Pak. Jadi kalau lihat status sosialnya orang Minang dulunya bukan dari depositonya Pak. Jadi dari lumbung inilah. Jadi lumbung yang 2 ini mencerminkan gimana luas sawahnya. Sementara lumbung aja memang ada 2. Jadi itu sebenarnya. Dan artinya sawah beliau belakang semuanya. Kalau panen masuk dalam lumbung ini. Jadi kalau mau jadi beras ditumbuk di lesung sini Pak. Ya ini masih ada lesungnya.
Setelah jadi beras, baru kita masukkan ke peti beras. Ini peti berasnya, Pak. Nah, ini peti berasnya. Dan kita masuk ke dapur, Pak. Dapurnya memang seperti ini, karena orang dulu memang masaknya pakai kayu, Pak. Beda dengan sekarang pakai kompor gas, tapi dulu enggak pakai kayu. Nah, ini jalan, Pak. Kalau yang menggalinnya si Sagan, Mas. jadi di belakang dapur memang ada kolam ikan dulunya, cuman tidak segini, memang harus belakang. Yang mengelola kolam ikan ini adalah kakek beliau dulu, kakek Ilyas. Jadi kalau panen ikan, kakek Ilyas suka ngasih oleh-oleh ikan gurami kepada tuan Belanda sebagai balasan sama orang Belanda. Tuan Belanda kalau pulang ke kampungnya, sekali lagi ke Indonesia, sering membawa oleh-oleh untuk itu. Jadi antara kakek sama tuan Belanda memang ada hubungan baik dulu. Di kamar mandinya, Pak. Kalau kamar mandinya memang seperti ini. Kalau sumber airnya ini air hujan, Pak, kita tampung di ini. Tangan airnya, air hujan, terus kita alirkan ke kamar mandi. Memang tempatnya seperti itu, Pak. Sekarang kita lanjut ke ujung, Pak. Nah, ini udah hoki namanya, Pak. Jadi kalau lihat status sosialnya Bapak Hatta, selain lumbung yang ada di Bak tadi, dari sini kita bisa lihat juga, karena dulu orang kalau tidak ada sudah mampu, Pak. Sementara Bapak Hatta itu pedi malahan. Jadi kalau kita berikan dulu dengan sekarang, ini kakek hasilnya apa? Ini Bapak Hatta keluarga orang berada. Jadi ini untuk dua orang, Pak. Nah, ini beliau berfoto sama kuda hoki di rumah baru beliau yang di depan sana. Jadi memang ada rumah baru beliau di depan sana, berhadap-hadapan dengan rumah yang lama. Usianya pada usia 10 tahun, Pak. ya. Lanjut. Nah, jadi salah seorang paman yaitu Paman Saleh memelihara kuda 18 ekor di Pak di kandangnya. Jadi sebenarnya kandang ini berdiri sampai belakang sana. Nah, karena kan 18 kuda, Pak ya. Dan sebagian kuda itu dipakai oleh Bapak Saleh untuk mengantarkan surat, dan sebagiannya dikontrakkan ke Belanda. Jadi kalau kayak sekarang itu udah kayak rental mobil. Bebas. Ini salah satu karang buku beliau, Pak. Top punya, Pak. Yuk, kita lanjut naik ke lantai 2 sebelah sini, Pak. Ya. Kita lihat sekarang tempat kelahiran beliau, kamar tempat kelahiran beliau. Jadi sekarang kita berada di ruang makan keluarga, Pak. Jadi kalau hanya keluarga yang berada di rumah, makannya di belakang sini. Kalau ada tamu baru di depan sana. Jadi kalau tempat makan keluarga memang berdampingan juga dengan dapur, Pak, dekat sama dapur. Dan di sini ada kondisi juga kita, Pak. Ini ada piring, ada ini semuanya. Dan ada sukat padi juga, Pak. Jadi kalau dulu orang kalau Mengukur ini padi, ya. pergi hajatan, kawinan atau sunatan, orang bawa beras gini, Pak, sama beras 1 ekor. Tapi sekarang beda, Pak. Ayam. Orang malah diganti sama itu, Pak, sama amplop aja, ayam sama berasnya, Pak. Jadi ini maksudnya, Pak, sukat padi. Jadi ini takarannya, Pak, kalau 1 sukat ini 8 liter ini, Pak. Ini liter. 8 liter ya. Oke, kita naik ke lantai 2. Kita sudah di lantai 2. Ini adalah waktu beliau menikah di Megamendung, Pak. Jadi Bapak Hatta memang sempat telat menikah. Karena apa? Memang beliau telah berikrar, berjanji belum mau menikah sebelum merdeka. Dan jadilah beliau menikahnya pada tanggal 18 November 1945. Itu 3 bulan habis proklamasi. Yang jodohkan beliau sama Ibu Rami, bahkan yang meminangkan Ibu Rami untuk Bapak Hatta itu adalah Bapak Soekarno. Dan waktu dijodohkan malah Bapak Hatta ini naksir sama mamanya. Karena konon ceritanya mamanya seorang janda dulunya. Kalau sama mama Ibu Rami itu sepadan, sama-sama kepala 4 juga. Dan pas tahu Bapak Soekarno, Bapak Hatta naksir sama mama Ibu Rami, itu dilarang karena ada kekhawatiran. Salah satu kekhawatirannya nanti nggak dapat keturunan, karena kan udah kepala 4 juga.
Dan jadilah Bapak Hatta menikah sama anaknya yang bernama Ibu Rami, yang pada waktu itu usianya Bapak Hatta udah 43 tahun, sementara Ibu Rami baru 18 tahun. Nah, ini beliau, foto beliau. Ini buat Ibu Mutia, usia 5 tahun. Ini Ibu Gemala kali ya? Malah. Gemala waktu kecil ya, Ibu Mutia kecil. Dan ini anak pertama Ibu Mutia ini. Kalau ini Maite Ayub. adalah Maite Ayub. Beliau ini seorang pengusaha sukses di Jakarta dulu, dan beliau inilah yang nampung Bapak Hatta di Jakarta, sekaligus untuk membiayai kuliah Bapak Hatta sampai ke Belanda sana. Usahanya dagang waktu, Pak. Ya. Dagang waktu. Jadi kalau yang sebelah sini, ini foto Syekh Jamil Jambe, guru agama Bapak Hatta. Jadi Bapak Hatta punya kakek seorang Syekh, punya ayah seorang Syekh, punya guru agama pun seorang Syekh. Jadi nilai-nilai agama itu dari kecil memang sudah ditanamkan ke Bapak Hatta. Jadi memang Bapak Hatta dulu pernah mengundurkan diri jadi wakil presiden pada tanggal 17 Desember 1956. Karena apa? Karena ada sisi paham sama Bapak Soekarno. Ya, kalau nggak salah masalah nasakom itu, Pak. Ya, kenapa? Karena memang telah dididik oleh seorang Syekh juga, Pak. Dan ini termasuk spot foto kita yang bagus juga ini, Pak. Ini ada lukisan. Untuk selfie. Dan Ini kita kamar masuk kakek. lagi ke kamar kakek beliau. Ini kamar kakek beliau, Pak. Jadi terkadang tamu sering kadang juga kamar kakek di atas, kan susah naik tangga. Jadi begitulah struktur orang Minang, Pak. Kalau yang tua masih, ya itulah cara menghargainya, Pak. Kalau di tua memang di atas, yang muda di bawah, beda sama sekarang. Kita orang tua kalau udah makin tua malah dekat dapur. Kalau ini enggak, itulah cara menghargai orang Minang dulu, Pak. Dan Bapak Hatta diangkat oleh kaumnya di sini menjadi datuk. Jadi gelar datuk beliau itu Datuk Sudi Dirajo, Pak. Itu jambak. Beliau juga sebagai pengurus adat di daerah Bukit Tinggi ini. Jadi di rumah ini keluarga Bapak Hatta punya tempat favorit juga, yaitu beranda yang berada di depan ini. Jadi kadang-kadang kakek atau paman beliau setelah sholat asar menunggu maghrib datang, beliau sering duduk di tempat ini. Ya. Beliau sering duduk di depan sini, memandang hamparan sawah sampai kaki Gunung Merapi sana. Jadi dulu ini sudah sawah. bayangkan lagi di mana suasananya pada waktu itu. Depan ini persawahan. Itu sebabnya namanya tengah sawah. Nah, kampung depan namanya tengah sawah. Sekarang kita lagi sebagai ya, sudah banyak perumahan. Nah, inilah rumah kelahiran Bung Hatta. Ini adalah kamar tempat lahir Bung Hatta. Beliau dilahirkan tanggal 12 Agustus 1902. Artinya pada tanggal 12 Agustus kemarin beliau berumur 118 tahun apa beliau masih hidup. Namun beliau meninggal pada umur 78 tahun. Pada 14 Maret 1980. Ini ada foto waktu beliau berusia 21 tahun, waktu beliau kuliah di Belanda. Ini waktu kuliah di Belanda ya. Wah, ganteng sekali. Kalau ini beliau kan seorang datuk juga. Beliau diundang sama anak kemenakan beliau pulang kampung ke sini untuk meresmikan masjid Tabligiyah. Kalau dari sini itu jaraknya 3 kilo arah Garige sana. Garige, ya? Sampai sekarang masjidnya masih ada. Jadi ini memang beliau yang meresmikan dulu. Dan ini setelah jadi masjid, beliau pulang lagi ke kampung. Dan beliau langsung jadi imam sholat Jumat di masjid sana. Pada tahun 1970, Tabligiyah Garige membuat sejarah dengan diresmikannya masjid tersebut oleh Bapak Hatta. Dan kalau yang ini foto beliau waktu beliau usia 13 tahun, waktu pertama kali beliau meninggalkan rumah ini untuk mendaftar sekolah dulu ke Padang. Ya, umur 13 tahun. Beliau sampai umur 12 di Bukit Tinggi. Itu setara dengan sekolah dasar. SD, mau masuk SMP lah. SMP, maka beliau pergi ke Padang. Kalau ini memang beliau seorang rektor juga di UIPA. Kalau ini beliau tenaga pengajar, dosen di UI. Kalau yang foto sebelah sini, setelah beliau terdaftar jadi siswa sekolah mulu di Padang sana, dan beliau berfoto sama teman-teman beliau yang lain,
Jadi terkadang tamu sering heran juga kalau ditanyain yang mana beliau Bapak orangnya, Bapak Hatta. Ini kadang tamu sering heran juga, ada yang bilang sebelah kanan, ada yang bilang sebelah kiri, padahal beliau di tengah Pak. Oh, ganteng. Beliau nanti umpamanya beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau berwasiat nanti kalau beliau meninggal, beliau mintanya dimakamkan di biasa aja tanah kusir. Kalau sebenarnya kan itu dimakan pahlawan, tapi beliau nggak mau. Beliau mintanya di tanah kusir aja, karena prinsipnya beliau dulu berjuangnya bersama masyarakat, terus beliau maunya kembali lagi berkumpul sama masyarakat lagi, Pak. Ya, itulah kisah Bung Hatta beserta rumah kelainannya. Rumah kelainan beliau yang berada di Bukit Tinggi. Jadi Pak, begitu sekedar cerita dan siaran langsung kami dari Bukit Tinggi, Pak. Oke, terima kasih Pak. Mungkin ada jamaah yang mau bertanya atau memberikan pesannya. Ada sahabat-sahabat kita juga yang asli dari Sumatera Barat. Bapak, saya Rusli Hasbi mau nanya nih. Silakan Pak. Ini Pak Ustadz, silakan Pak. Tadinya di awal saya tidak begitu mendengar. Katanya ada ibunya dari Aceh, bapaknya dari Jawa, nikahnya di Bandung. Itu siapa yang dari Aceh itu? Kalau saya mau tahu aja, saya nggak ingat tadi. Makanya ya, mau bertanya satu lagi, ada yang bertanya nih di WA. Itu maharnya katanya menarik tuh Pak ya? Sebuah buku ya? Maharnya buku. Jadi Bapak Hatta nggak ngasih apa-apa, malah Bapak Hatta ngasih maharnya kepada Ibu Rami, itu sebuah buku Pak. Jadi kalau buku itu berjudul Alam Pikiran Yunani Pak. Sekarang bukunya masih ada Pak. Dan itu ditulis waktu beliau di pengasingan di Gul. Di Gul. Ya. Bisa saya tambahkan? Ya silakan Ibu. Gemala di sini. Silakan Bu Gemala. Jadi yang tadi disebut Ibu Rami Hatta umurnya 19 tahun waktu beliau menikah dengan Bung Hatta. Betul, Bung Hatta umur 43 tahun. Ibu kandung Ibu Rahmi itu dari Aceh, Banda Aceh, Ulele. Kemudian ayah beliau itu adalah dari Jawa. Nah, jadi tapi dari besarnya beliau di Bandung karena lahirnya Ibu Rahmi itu di Bandung. Jadi Ibu Rahmi itu disangka orang Sunda, padahal tidak. Dia hanya besar numpang lahir di Bandung dan numpang besar di Bandung. Kemudian ayah ibunya dari Ibu Rahmi itu berkenalan lama dengan Bung Karno. Sehingga Bung Karno melihat ini gadis cantik ini belum ada yang belum ada yang dekat, karena itu dijodohkanlah dengan ayah saya. Jadi Bung Karno lah yang menjodohkan Ibu Rami Hatta kepada Bung Hatta. Begitu. Jadi waktu setelah kemerdekaan, karena ayah bersumpah tidak mau menikah sebelum Indonesia merdeka. Jadi Bung Karno merasa sekarang sudah merdeka, kamu harus nikah. Jadi langsung dipertemukanlah keduanya untuk dinikahkan. Jadi akhirnya Bung Karno sebagai Pak Comblangnya, Pak Comblang, gitu. Jadi alhamdulillah dari tahun 45 sampai tahun 80 Bung Hatta meninggal. Mereka rukun damai saja. Mengenai maharnya Bu, ceritanya menarik. Itu ayah itu orang Minang dan dalam agama Islam bisa mendapat harta warisan 2 kali daripada perempuan. Tapi ayah itu betul-betul berjiwa besar. Dia bilang kalau saya punya harta harus dari jerih payah saya sendiri. Tidak mau dia mendapat harta warisan dari manapun, baik dari Batu Hampar maupun dari dari Bukit Tinggi. Jadi harta warisan yang jatahnya Bung Hatta itu diberikan pada saudara perempuannya. Jadi Bung Hatta pergi ke Batavia dan kelanjutkan ke Belanda, itu sudah 0 hartanya. Jadi dia diinginkan oleh Datuk Ayub itu untuk mendapatkan uang pesangon, tapi Pak Ayub tadi yang diceritakan itu jatuh bangkrut, sehingga akhirnya Bung Hatta dengan segala yang dia mungkinkan, dia mencari uang sendiri
melanjutkan, dan ada sedikit dari keluarga tapi tidak seberapa. Jadi beliau menghidupi dirinya sendiri memang sudah dari kecil. Jadi beliau tidak mau harta warisan, dan waktu menikah pun juga hanya memberikan mahar Alam Pikiran Yunani, yang itu adalah buah karya Bung Hatta yang 6 tahun beliau menulis di Banda Nera. Jadi waktu itu nenek saya yang orang Minangkabau, yaitu Maga Siti Saleh, terperanjat masa mahar ini dalam bentuk buku, karena harusnya orang Islam itu dimanapun mahar itu berbentuk yang bisa untuk menghidupi masa depan, misalkan emas. Dan Siti Saleh itu juga dia punya uang emas banyak, tapi dia tidak, ayah menolak, tidak, saya harus dari jerih payah saya sendiri. Jadi Siti Saleh juga kaget, aduh ini anak saya gimana, malu begitu, tapi ayah bilang biar. Dan Bu Ramiata tidak menolak sama sekali, karena ya pilihan ayah benar, bahwa beliau wanita yang cantik tapi juga berbudi, tidak matre. Jadi alhamdulillah, dan orang yang baik hati, meskipun ibu saya itu menurut saya lebih keras daripada ayah. Kalau ayah lembut, kalau ibu saya galak banget. Jadi itu bukunya memang hasil karya Bung Hatta sendiri, Bu, yang dijadikan mahar ya? Ya, ayah tidak mau mempunyai sesuatu yang bukan dari karyanya. Jadi mahar itu adalah yang bisa kita banggakan, dan ayah mempunyai mahar itu buah karyanya sendiri. Mungkin ini boleh tanya Ibu Kemala, nih Pak Edi, Bu. Ini mau berfoto. Ya loh, Ibu Kemala. Ya. Pak Edi, Bu. Kenapa? Boleh tanya Ibu? Boleh. Edi, silakan. Ya Bu. Bu Gemala itu kan waktu perkawinan beliau itu malah yang menjadi perantanya Bung Karno ya Bu ya. Jadi memang iya, betul. Hubungannya jadi dekat sekali ya antara Bung Hatta sama Bung ya, Karno. Memang kakek saya, nenek saya itu bekerja di Jawatan Kereta Api Bandung. Dan Bung Karno memang ada di Bandung, dan nenek saya pun kenal dengan Ibu Inggit dengan baiknya. Nah kemudian dari kecil, dari muda, memang nenek kakek saya itu semangatnya luar biasa. Dekat dengan Bung Karno, otomatis juga nasionalismenya tetap kuat. Bahkan bukan hanya itu, tahun 1928 kakek saya itu naik sepeda dengan teman-temannya, rame-rame turun ke Jakarta dari Bandung untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Naik sepeda itu entah 2 hari atau berapa, tapi karena semangatnya. Dan kalau sedikit flashback ke belakang, itu Perhimpunan Indonesia yang di Belanda, itu nama aslinya Indonesia Vereniging. Itu waktu Bung Hatta menjadi ketua umumnya Perhimpunan Indonesia itu sudah aktif-aktifnya menggelorakan semangat keindonesiaan. Dan kata Indonesia itu justru Bung Hatta lah yang mempopulerkan di Eropa. Nah, sementara Indonesia, kata Indonesia, Bu. Ya, di Indonesia sendiri masih Yong Sumatran, Yong Ambon, Yong Parayangan, Pasundan. Nah, akhirnya itu menggelorakan. Bung Hatta ditangkap di Belanda, dipenjara 5,5 bulan. Nah, kemudian akhirnya menggelorakan semangat nasionalisme kepada Republikan. Waktu itu belum ada Republikan, nasionalisme. Nah, akhirnya itulah ujung pangkal juga kenapa akhirnya terjatuh Sumpah Pemuda. Karena nama Indonesia sudah bergaung di Eropa, dan Bung Hatta ditangkap itu masuk koran-koran dimanapun. Dan karena Bung Hatta juga pergi ke banyak negara, menguasai 4 bahasa, maka koran-koran di negara-negara itu juga ikut mendengungkan bahwa Bung Hatta ini ditangkap. Karena ayah bisa bahasa Jerman, bisa bahasa Perancis, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Belanda. Nah, koran-koran surat kabar itu juga ramai. Nah, maka itu semangat menggelora di Indonesia. Sehingga akhirnya membangkitkanlah Yong-Yong ini untuk, ayo kita harus bersatu. Nah, itu yang menggerakkan akhirnya semua terbitlah Sumpah Pemuda. Jadi nasionalisme di Indonesia mulanya terkotak-kotak. Nah, karena ada gelora bahwa ini kenapa di Indonesia di luar negeri berdengung, di dalam negeri kok belum bersatu gitu. Nah, itulah. Nah, kakek saya itu terlibat di situ, jadi sudah aktif dekat dengan Bung Karno. Jadi waktu cerita tadi flashback mahar, ya mahar itu akhirnya diberikan oleh Bung Hatta kepada Rahmi dalam bentuk buku Alam Pikiran Yunani. Dan itu buku dipakai oleh teologi. Sekolah teologi itu selalu memakai buku-buku itu dari Bung Hatta, karena itu mengandung filosofi bagus tentang Aristoteles, tentang Socrates, segala rupa. Itu dia. Kemudian ada Istana Bung Hatta itu di mana ya, Bu? Oh, bukan di sini. Istana Bung Hatta itu di sebelahnya The Hills. Jadi The Hills itu dulu dia menempati lahannya sekolahnya Bung Hatta.
Jadi itu sekolah Belanda, itu sekolah Belanda yang untuk anak raja-raja levelnya. Jadi Bung Hatta itu karena kakeknya orang kaya dan juga punya usaha tiki tadi, 18 kudanya sebagai armada mengirimkan ekspedisi dari Sumatera Barat ke selatan dan Sumatera Barat ke utara juga. Maka otomatis dekat dengan Belanda dan bahasa Belanda mereka juga bagus. Makanya Bung Hatta dari kecil sudah terpapar dengan orang-orang asing. Nah kemudian Bung Hatta sekolah di sekolah Belanda yang tingkat tinggi itu. Jadi ada sekolah rakyat, tapi ini yang bagus. Nah kemudian Bung Hatta kemudian belajar bahasa Perancis sejak kelas 5 dan belajar bahasa Latin juga sejak kelas 5. Nah kemudian pindah ke Padang. Nah ke Padang itu dia sudah harus khatam Quran, maka di Surau Inyak Jambek itu dia sudah khatam Quran. Yang diajarkan nahu, diajarkan tafsir, diajarkan banyak-banyak tajwid juga. Nah jadi yang mengagumkan, ayah udah puluhan tahun berkelana kemana-mana. Pada saat saya belajar ngaji, tulisan Arab saya jelek, ayah betul kan, saya kagum kok tulisan ayah lebih bagus dari guru ngaji saya ya. Jadi nggak tahu lah, memang ayah satu orang yang nggak bisa dibilang aneh sendiri, nggak seperti lazimnya laki-laki lain. Dia super begitu, super bisa, tapi tidak punya uang. Itu saja. Bung Hatta nih, kalau mendengar kisah-kisahnya terus terang banyak yang baru tahu kami. Iya, dia kalau dizalimi orang juga dia tidak pernah teriak, dia diam saja saat gajinya diturunkan di bawah Pak Dali. Ya, dia diam saja, dia nggak teriak karena dia bilang itu kan urusan pribadi saya. Tapi manakala rakyatnya dizalimi, wah dia tulisi surat bolak-balik itu Bung Karno banyak. Tapi tidak ada satu surat pun mengatakan kenapa kelompok kamu membuat gaji saya rendah, kenapa saya tidak boleh mengajar koperasi di sana sini. Ayah diam saja karena ayah anggap itu pribadi gitu. Tapi kepada masyarakat terus koperasinya dirusakkan oleh kelompok kiri. Wah bukan main itu, aktivasi dari kelompok kiri kepada Bung Karno menghantam Hatta. Rumah kami juga dilempari batu yang di Jalan Diponegoro 57, pagar di depan dicoret-coret dibilang ganyang Hatta. Nah itu, itulah kisah tentang Bung Hatta yang flashback. Jadi banyak kesedihan kami pada zaman Orla. Ya secara pribadi Bung Karno dan Bung Hatta baik, tapi pemerintahannya itu sangat mengkucilkan ayah. Jadi ayah teman-temannya dicidukin di penjara tanpa proses pengadilan kayak Buya Hamka, Bapak Rum, Anak Agung Gede Agung, Sultan Syahrir, dan banyak lagi. Puluhan orang di penjara tanpa pengadilan. Itu bentuknya antara lain juga ayah tidak dikucilkan karena dia proklamator, tapi gantinya adalah uang pensiunnya direndahkan, dilarang mengajar, jadi dibiarkan miskin kere. Ya untung keluarga bantu, Tuhan bantu. Jadi ayah selalu pikir yang bantu satu Allah. Dia nggak mikirkan ibu saya nanti dapat uang apa sepeninggalnya, anak-anak bagaimana, nggak peduli dia. Dia percaya Allah itu maha baik, maha kaya. Jadi biarlah nanti Allah yang mengurusi keluarga saya. Jadi dia nggak pernah takut. Tapi yang dia bela mati-matian rakyat. Jadi kami itu nggak ada artinya di mata ayah. Tapi selalu surat-surat protes kepada pemimpin Orla itu adalah rakyat jangan dizalimi, rakyat jangan ini. Segala kemahalan pajak ayah protes. Jadi surat-surat protes ayah kepada Bung Karno bukan main banyaknya. Jadi jangan dikira Bung Hatta nggak berbuat, tapi dia kan nggak punya pasukan. Jadi karena itu dia satu-satunya cara supaya rakyat jelata dia menulis surat. Begitu. Iya, bagus Bu. Ini salah satu suri teladan. Beliau ini kan suri teladan pahlawan sekaligus perjuang rakyat yang memberi contoh. Mikirnya hidup itu harus pengabdian, hidup itu harus mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Itu aja. Selebihnya dia nggak mikir, gitu aja Pak. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Terima kasih. Ada yang mau tanya lagi? Mungkin satu lagi mungkin Ibu ya. Silakan. Ada yang mau bertanya? Sen. Kita harus segera ke ini, Inyak, Surau Inyak udah ditunggu. Oke. Ini sahabat-sahabat di Bukit Tinggi akan mengajak ke Masjid Jame ya, tempat Bung Hatta mengaji ya. Iya. Jaraknya nggak terlalu jauh katanya, sambil jalan kaki. Ibu Gembala posisi udah diproklamasi tadi? Belum, saya masih di Diponegoro 57, sebentar lagi saya jalan ke proklamasi. Ya. Boleh, nanti Ibu masih on juga ya, kalau mau menambahkan, teman-teman kalau mau bertanya di chat ya, silakan bertanya. Kembali lagi ke Pak Marilis dan tim. Pak
Ya, halo, assalamualaikum. Salam, silakan. Segera melakukan perjalanan ke Surau Inyak Jambe. Ya, ini dari rumah ke Surau ya? Ya, dari rumah ke Surau. Oh, ini kita napak tilas Bung Hatta sehari-hari belajar mengaji ke masjid. Kita lihat berapa menit jalan, berapa jauh kita lihat ya. Sekitar 10 menit dari rumah ini karena kita melewati pasar. Boleh. Pasar bawah kita ya, Pak. lihat di pasar ada apa aja nih. Jajanan. Ikut silakan. Ini kalau orang Cuaca cerah Pak ya, kemarin hujan ya. Ya. Pakai mobil kita ke sana karena pakai ada mobil. ya. Ini Oke. Pak Adlan, ini acara ini kalau orang Padang bilang rancak banyak lah kau. Ini acaranya luar biasa inilah kau. Ambo C sehari lagi. Ambo C. Ya kan, luar biasa. Cuaca cerah alhamdulillah ya. Kemarin Saya naksir kaosnya itu Pak Fadian. Oh, silakan Pak. Nanti kita ini tulisan ini membanggakan Indonesia, ternyata tulisan Arabnya seperti ini. Nanti kalau mau pesan ke Pak Edi. Siap. Ya. Buat hadiah satu, hadiah tanya jawab. Mau berangkat ya Pak ya. Hadiah kaos. Boleh Pak Agung, nanti ada pertanyaan di akhir acara berhadiah kaos. Ya, mantap. Oke, kita sedang menuju ke Surau Inyak Jambe, Pak. Itu istana bagus sekali loh Pak, yang di YouTube mungkin bisa di-share nanti Pak. Istana Bung Hatta Pak. Ya. Ya, bagus sekali itu. Jadi bisa komplit. Selain kelahiran, masjid, kemudian istana beliau, istana Bung Hatta, dan itu terawat dengan bagus. Kemarin sudah pernah di-download di YouTube Pak. Ya. Ini Masya Allah ya, dengar ceritanya siapa beliau, perjuangan Bung Hatta, bahkan mungkin banyak yang belum kita tahu, saya tahu lah. Betul. Ini Ibu Gumala siap berangkat ke proklamasi ya. Kamera kita dari sedang melewati pasar bawah, Pak. Ya. Sedang melewati pasar bawah menuju ke Surau Inyak Jambe. Nah, di mana Bapak Nanti di Masjid Jame ada siapa, Pak Hamzah? Kita jalan kaki menuju. Ya, sekarang kita sudah hampir sampai di Surau Inyak Jambe yang terletak di pasar bawah atau di Kelurahan Bung Hatta, Kelurahan Sawang. Nah, inilah surau. Jadi suraunya lagi direnovasi. Di Surau Inyak Jambe. Silakan dilanjutkan Pak Marilis dan Pak Am. Iya Pak. Oke Bapak, ini kita udah sampai di Surau Inyak Jambe, tempat di mana Bapak Hatta ilmu agama dulunya. Ini akan di. Assalamualaikum. Nah, inilah Surau Inyak Jambe Pak. Halo. Ya, ini Surau Inyak. Ya, ini Surau Inyak Jambe yang sedang dilakukan renovasi. Dan untuk penjelasan lebih lanjut kita mohon kepada Pak Kepala Dinas, Pak. Silakan. Bu, ini ada siaran langsung dari sebuah acara bersama Ibu Gemala dan akan bertanya sedikit tentang lokasi ini. Ini adalah kantor sekretariat Surau Inyak Jambe yang sekarang difungsikan juga sebagai sekolah di atas SDT. Nah, Ibu mohon ceritakan Bu, ini secara langsung bersama keluarga Bung Hatta dan subuh Pondok Indah. Ajang subuh Masjid Pondok Indah Jakarta, Bu. Subuh ya di Pondok Indah. Nah, Bu, namanya siapa Bu? Nama Faiza. Sebagai apa di sini Bu? Cucu Syekh Jambe. Ya. Ini kita kebetulan beliau ada cucunya Jambe ada di sini.
Kita tanya-tanya sama beliau dan silakan juga. Silakan diceritakan Bu, bagaimana surau kita ini Jambe ini. Dan dulu kan ini tempat menuntut ilmunya, agak ilmu agama dari Bung Hatta. Dan mohon diceritakan bagaimana keberadaan surau Jambe beserta Jambe. Tapi surau Jambe ini sudah mengalami 3 kali renovasi. Jadi asal mula surau bambu. Oleh ini diganti dengan surau ada 2, surau batu. Ya. Oleh Mama Naimah Jambe dijadikanlah surau beton. Ya. Ya. Kemudian Jambe sendiri mendirikan surau ini dulu kapan dan bagaimana dengan jemaah-jemaah beliau? Surau ini didirikan ini setelah dia pulang dari Mekah. Kemudian setelah siapa aja murid-muridnya? Murid-muridnya di sini. Apakah benar Bung Hatta juga ikut di sini dulu pengajian dan belajar agama? Kalau menurut itu ya Ustaz, pemuda-pemuda Minang tuh kan malamnya di surau. Iya, termasuk Bung Hatta. Anak laki. Nah, anak laki-laki dari ini kan banyak. Seangkatan dengan Pak Hatta. Anak-anak ini seangkatan dengan Pak Hatta. Oh ya. Seperti Saleh Jambe, Fatimah, Nadir. Ini seangkatan dengan Bung Hatta. Bung Hatta. Jadi kalau belajar itu hampir ya, sama-sama belajar, sama-sama ya. Belajar. Ya. Surau Bukan guru khusus ya? Bukan guru khusus. Tetapi sama-sama dengan pemuda lain gitu. Ya, anak-anak lain itu yang Minang kan, ya. Anak belajar di surau, ya. Diajar mengaji dan basile. Kan itu. Nah, jadi tidak lepas dari pendidikan Inyak Jambe. Oh gitu ya. Jadi memang yang mendidik Inyak Jambe jadi nggak lepas dari pendidikan Inyak Jambe. Nah itu termasuk Pak Hatta. Ya. Nah pernah dengar juga yang sering kesini tuh Pak Nasir. Ya. Yang sering kesini itu juga Pak Nasir. Nasir juga. Itu entah berapa orang tuh. Nggak hafal saya. Oke. Sekarang dengan hari tanggal 17 ini, HUT kemerdekaan ke-75, kemudian hari ulang tahun Bung Hatta yang ke-118, dengan keberadaan Yayasan Inyak Jambe sekarang, apa harapan itu? Apa ya harapan? Semoga surau ini tetap menjadi sumber ilmu bagi generasi datang. Ada pesan-pesan lain Bu pada keluarga Bung Hatta yang lagi live sekarang bersama jemaah subuh di Pondok Indah? Ada pesan-pesan khusus atau apa Bu harapan Ibu? Ya, semoga jemaah itu kenal dengan Bung Hatta, dan penuh perhatian dengan keagamaan. Itu Ibu ya, terima kasih. Bapak Ustadz, ini adalah Ustadz pengelola ya? Ikut ya. berbagian. Silakan nama diperkenalkan. Nama saya Haji Muhammad Jamburusin, NPD. Dalam hal ini saya diberi amanah sedikit oleh anggota desa untuk ikut mengambil bagian di bidang seksi dakwah. Jadi dalam hal ini kami sebagai yang diberi amanah dalam mencoba melakukan pembaruan, bagian perubahan seperti pengembangan program pendidikan non formal menjadi sedikit mengarah kepada semi formal, Pak. Pengajian yang rutin, ada pengajian pada hari Selasa. Jamaah kita kurang lebih sekitar 600-an, terdiri dari 4 sesen guru.
pertama pukul 9 sampai pukul 10 diisi oleh guru pertama, kemudian pukul 10 sampai pukul 11 diisi oleh guru sesi kedua, pukul 11 sampai pukul 12 diisi oleh guru sesi ketiga. Ketiga guru itu berasal dari dalam kota dan di luar kota Bukit Tinggi, dan guru kita sudah teruji, sudah tersertifikasi. Nah, maka dalam hal ini juga surau dikembangkan ke SMPIT. Kemudian kita lihat itu ada di lantai 2 sedang berjalan pekerjaan pembuatan pengembangan surau. Kemudian surau juga mempunyai SD. Kemudian surau mempunyai aktivitas pembinaan umat, pembinaan jamaah 5 waktu yang kita beri istilah kultum atau kulkas. Kultum kuliah 7 menit atau kulkas kuliah ringkas. Ini pengembangan. Ya, demikian laporan dari surau Syekh Jamil Jambe dalam kesempatan Zoom kita ini, Pak. Baik. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, perkenalkan saya Ibu Trisna Sailan. Saya sangat terharu dan sangat terharu, bangga, bercampur aduk semua mendengar sejarah tentang Bung Hatta yang sangat kita banggakan. Saya sebagai orang Minang, atau saya lanjutkannya pertanyaan Pak Amzal, tadi ada pertanyaan mengenai museum, apakah terbuka untuk umum? apakah terbuka untuk umum? Jadi nanti kami bisa membawa anak cucu kami ke sana. Kenalkan tentang Bung Hatta. Ya, Bu, jadi saya jawab, Bu, ya. Tidak tutup, kita buka dari setengah 8 pagi sampai jam 6 sore. Iya. Ini libur kita buka terus. Kita buka terus. Assalamualaikum, belum tanya. Ya, Pak. Ya, saya mau bertanya, apakah Bung Hatta mendapat fasilitas rumah seperti presiden-presiden yang sekarang ini, atau? Aduh, Bapak, maaf, Bapak. Ya, beda. Tadi Iya. Bapak langsung menuju ke Halo. sidang. Halo. Halo. Ini sampai SMP Ya, aja. mungkin satu-satu ya. Ya, halo. Siapa? Ya. Halo. SMP masih. Halo. Siapa? Dengan siapa Pak ini ya? Satu-satu mungkin tadi Bapak yang bertanya mengenai rumah dinasnya Pak Bung Hatta ya? Ya, apakah mendapat ini fasilitas perumahan dari negara seperti presiden-presiden? Pak, baiklah kami jelaskan, Pak. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa Bung Hatta dari negara, akan tetapi dari Pemda kita kembali untuk mengenang beliau, perjuangan beliau, maka dibangunlah kembali rumah kelahiran Bung Hatta. Itu yang oleh pemerintah daerah. Kalau Mama, Bapak. Bukan, fasilitas dari rumah negara sebagai pensiunan presiden. Bukan. Kan ini Kalau mengenai fasilitas rumah sebagai wakil presiden, mungkin Ibu Gemala. Assalamualaikum, mau bertanya Ibu Gemala. Dengan Hendar di sini, saya ingin bertanya, apakah Bung Hatta sebagai mantan wakil presiden itu juga mendapat fasilitas perumahan seperti presiden-presiden dan wakil presiden sekarang? Jadi Bung Hatta waktu meninggal tahun 80 itu tidak ada satu orang pun yang memikirkan beliau mesti dapat apa. Pada saat Sri Sultan Hamengkubuwono turun jabatan, baru kemudian dipikirkan wakil presiden harus mendapatkan sesuatu. Mereka baru sadar bahwa Bung Hatta sudah mendahului 11 tahun sebelumnya dan tidak minta apapun. Nah, karena itu barulah kemudian dibuat pemikiran agar Bung Hatta itu mendapat sesuatu. Nah, jadi pada saat itu Bung Hatta mendapat kemudian halo?
Kemudian Bung Hatta mendapat rumah di Kuningan, tapi pada saat rumah itu diserahkan kepada ibu saya, itu Bung Hatta sudah meninggal. Jadi rumah itu tidak pernah dihuni oleh Bung Hatta. Ya. Jadi Bung Hatta memang mendapat rumah dinas, tetapi pada saat rumah itu diberikan, Bung Hatta sudah meninggal. Jadi pada saat itu Sri Sultan Hamengkubuwono 11 tahun kemudian menjadi wakil presiden pertama, dan pada saat itu orang baru sadar bahwa ternyata Pak Sri Sultan mendapat sesuatu, tapi Bung Hatta kok belum dipikirkan untuk mendapat. Jadi kalau tidak ada Sri Sultan sampai kapanpun Bung Hatta juga tidak mendapat. Tapi pada saat itu Bung Hatta sudah meninggal pada saat rumah itu diserahkan pada ibu. Jadi Bung Hatta tidak mendapat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Mungkin Ibu Mala atau Pak Mas bisa bawa biaya untuk perawatan museum akan ditanggung oleh Pemda Bukit Tinggi atau dari harga Bung Hatta. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab yang dari Rumah Kelahiran Bung Hatta tadi. Kita jadikan museum dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi. Artinya biaya pemeliharaan dan biaya personil, penjaga dan lain-lain itu dianggarkan oleh APBD Kota Bukit Tinggi. Demikian, Pak. Agung, di spot handphonenya Bung Gumala on dengan handphonenya ya. Dan Hela lagi telepon atau lagi ini? Mungkin lagi telepon ya. Baik. Yang di Bukit Tinggi, apa ada rencana ke istana Pak, melewati Pak, atau bagaimana? Halo. Ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita habis di sini ada rencana ke Istana Bung Hatta, dan ini sebelum ke sana kita menjelaskan jalan yang pernah ditelusuri oleh Bung Hatta semasa kecil belajar, berangkat dari rumah sampai ke surau yang kita perkenalkan tadi. Nah, inilah jalannya kita telusur di mana beliau sehari-hari menuntut ilmu agama kepada Syekh Inyak Jambe. Dan untuk penjelasan lebih lanjut, Amzal sehari-hari dapat menjelaskan. Silakan Amzal. Jadi begini Pak, jadi jarak antara rumah Bapak Hatta dan tempat mengaji beliau di Surau Inyak Jambe ini. Benar, udah bisa. Ini kan Pak. Ini harusnya. Jadi rel kereta api. Jadi memang dulu juga rumah Bapak Hatta tentang rel kereta api yang tujuannya upaya Gumbo Padang. Nah, jadi Bapak Hatta kalau pergi ngaji, beliau menyusuri tepi rel itu sampai ke tempat mengaji beliau, Surau Inyak Jambe tadi Pak. Nah, inilah kita menyusuri jalan ini Pak. Sedang kita telusuri Pak jalannya Pak. Jadi kita kembali lagi dari Jambe tadi, kita menuju lagi ke rumah Kelahiran Bung Hatta Pak. Jalur yang Bapak Hatta tutup beliau. Ini jalur kereta kan? Ya, jalur kereta api. Ini jalur kereta api yang biasa beliau lalui. Oke Pak. Baik, sambil menunggu. Berapa jauh Pak ya jaraknya itu ya? Paling 600 meter Pak. Paling ya 300 meter lah Pak. Oh, baik. 300 meter dari rumah, tapi karena kita lewat belakang nih, lewat kantor pertanian Provinsi Sumatera Barat yang ada di Bukit Tinggi Pak.
Nah, ini jalan yang beliau lalui ke belakang Pasar Banto, Pak. Ya, menuju ke pasar bawah, yang dimana sana ada Surau Nyek Jambe. Nah, ini jalan yang beliau lalui. Dan sampai di simpang itu Pak, kita belok kiri, kemudian di sana namanya Terminal Dama, itu waktu dulu namanya Terminal Dama, di mana mobil-mobil angkutan rakyat ke pasar ini belok ke kiri kita. Nah, ini terminalnya nih Pak. Nah, terminal ini tidak seoptimal mungkin terpakai karena lahannya sangat sempit. Dan ini ada relnya, dan inilah rumah kelahiran Bung Hatta, Pak. Ya, kita udah Dan Hamzal untuk menjelaskan, Pak. Silakan Pak Hamzal. Jalan sekitar 3 menit ke 4 menitan, menyusuri jalan rel kereta api. Nah, sekarang kita udah sampai lagi, Pak. Jadi jalan yang kita telusuri tadi itu adalah jalan yang ditelusuri Bapak Hatta dulu waktu beliau pergi ngaji, Pak. Ya, ya. Ini kita sudah nyampai di rumah kelahiran Bung Hatta, Pak. Oh, alhamdulillah. Itu kegiatan Bung Hatta sehari-harinya itu katanya kalau pemuda tidur di surau ya. Jadi berangkat jam berapa, pulang jam berapa? Sebentar Pak, karena sibuk lalu lintas. Ya silakan, hati-hati Pak. Jam berapa belajar Bung Hatta? Kalau Bapak Hatta belajar ngajinya dulu kan laki-laki lajang ini kan gak ada yang tidur di rumah, Pak. Jadi tidurnya di masjid, di surau, belajar hadis, ngaji sama siapa. Bisa didengar Pak, beliau itu belajar waktu subuh ya, waktu subuh, dan tidak tidur di rumah. Karena beliau tidur di masjid atau di surau, itu kebiasaan dari laki-laki Minang pada dulunya Pak. Nah, ini kita sudah berada lagi di rumah kelahiran beliau. Alhamdulillah. Kita sekarang kembali ke Bung Hat, ini ya, Bu Kemala ya. Pak Syahid. Iya Bu, ya. Ini di depan Tugu nih. Tugu apa Pak? Tugu peringatan. Tugu proklamasi. Mengibarkan saka merah putih dengan tetap memperhatikan protokol. Ya Bu. Ini saya mau menjelaskan tentang patung proklamasi. Oh boleh Bu, kedengaran suaranya Bu. Kedengaran? Kedengaran. Jadi pada saat Bung Karno mengizinkan bahwa rumah Pegangsaan Timur 56 itu dirata tanahkan. Pada saat itu Tante Yomas Dani terperanjat bahwa kenapa rumah proklamasi dirata tanahkan. Jadi beliau mengendap-endap mengambil bekas-bekas apa yang ada di pekarangan ini. Nah, yang masih tersisakan itu adalah adanya seberapa ini ukuran 40 kali mungkin 40 kali 30 cm mungkin ya, apa hampir 40 kali 40 itu adalah marmer. Nah, kemudian akhirnya itu diselamatkan, disimpan, dan juga beberapa bongkah-bongkah dari bongkaran disimpanlah di rumah beliau di Menteng Raya. Dan setelah Pak Harto sudah dalam kekuasaannya, satu hari Tante Yomas Dani datang kepada Pak Harto dengan kelompoknya mengatakan bahwa supaya dibuat tugu lagi, dan kemudian Ali Sadikin menyambut baik juga, maka akhirnya dikembalikanlah tugu ini dibuat. Jadi sebagai bentuk pernyataan bahwa disinilah tempat berlangsungnya pencetusan proklamasi itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi sangat disayangkan bahwa rumah peninggalan itu yang awalnya itu adalah rumah orang Arab yang kemudian diberikan kepada Bung Karno itu
dirata tanahkan. Ayah saya waktu itu juga sedih, kenapa mesti dirata tanahkan gitu. Ya itu ada masalah politik lah di baliknya itu. Tapi akhirnya kemudian berkat Tante Yusmandani dan kelompok wanita, akhirnya didirikan lagi kembali suku ini, dan kemudian lahan ini dibuat menjadi gedung olah, dan di depan itu ada halilintar. Itu ada halilintar, itu ada tempat berlangsungnya pencetusan proklamasi. Jadi itu ada piagamnya nempel di batang dari halilintar itu ada tempat adanya proklamasi. Selanjutnya pada para gubernur di 34 provinsi. Jadi ini sedang ada persiapan untuk di sana, nanti ada visual online, jadi diadakannya di sini juga. Jadi undangan virtual. Jadi kami mendapat keluarga proklamator dan para menteri CID itu mendapat undangan untuk virtual proklamasi, dan kami mengadakan ini. Jadi jadi yang tertera di sini adalah disinilah dibacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 45 jam 10 pagi oleh Bung Karno dan Bung Hatta. Jadi inilah. Jadi kalau Bapak Ibu pergi ke kita namanya gedung bola, jadi di belakang itu gedung perintis kemerdekaan yang sekarang menjadi gedung Bakamla. Kemudian lahan ini kira-kira mungkin berapa hektar ya? 2 hektar mungkin. Jadi di sebelah sekarang didirikan di sebelah kiri ada patung Bung Karno. Jadi taman ini disebut Taman Proklamasi. Jalan Pegangsaan Timur nomor 50. Sekarang namanya Jalan Proklamasi. Ini di chat ada yang resen Pak Abdul Hadi, mungkin ada yang mau bertanya Pak Abdul Hadi. Ada yang mau nanya kali Bu? Ada, boleh, silakan bertanya. Silakan ini Pak Abdul Hadi. sekali di sini. Kenapa? Silakan. Dari chat ada yang mau bertanya Pak Abdul Hadi. Ya, jadi ya. Siapa yang mau bertanya? Dibaca Pak, silakan Pak, dibaca Pak. Baca aja, saya nggak bisa. Pak Rivian mungkin mau bertanya, sudah saya unmute, silakan. Assalamualaikum Pak Fadian, terima kasih atas kesempatannya. Silakan Pak. Saya ingin bertanya pada Ibu Gumala Pak. Selamat pagi Ibu Gumala. Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Mau bertanya mengenai Ya, perpustakaan Ibu. Yang mana? Tadi Perpustakaan saya yang lihat mana? perpustakaan yang di Menteng. Iya. Yang di Menteng Ibu. Iya, silakan. Yang di Menteng itu saya lihat bukunya begitu banyak. Emang. Yang terbayangkan oleh saya adalah Bung Hatta itu adalah generasi yang lahir sebelum Indonesia merdeka. Kira-kira apa yang bisa Ibu sampaikan kepada kami generasi penerus? Iya. Sangat berkurang secara suaranya hilang. Ibu Hatta masih belum merdeka, koleksi buku banyak. Bagaimana berarti? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak bertanya apa? Mohon maaf, suaranya hilang. Bisa diulang Pak Rivian? Tidak terputus-putus. Suaranya hilang tadi. Di perpustakaan Ibu yang di Menteng, iya, koleksi buku Bung Hatta terlihat begitu banyak Ibu. Iya. Singkatnya, bagaimana Bung Hatta membagi waktunya Ibu untuk membaca? Oh, beliau punya keahlian yang namanya baca cepat. Jadi itu sudah sejak mahasiswa. Jadi beliau itu punya mekanisme sendiri, baca itu cepat. Dan beliau tidak pernah membaca hanya depan sama belakang, tidak. Karena pada saat beliau mengupas, kalau kita buka koran-koran Daulat Rakyat, itu kadang-kadang beliau menyitir ungkapan dari seseorang yang
pernah mencetuskan suatu ide apa yang beliau ulang. Nah itu disebutkan bukunya dari mana-mana. Jadi tidak hanya beli buku lalu koleksi disimpan, tidak. Dia bukan tipe orang yang koleksi buku tanpa dibaca, tidak. Mungkin orang-orang sekarang banyak melakukan itu, tapi beliau tidak. Jadi buku itu memang dipakai, dibaca. Dan kadang-kadang buku itu ada yang beliau beli sendiri, ada juga yang penerbitnya itu langganan Bung Hatta. Akhirnya kadang-kadang banyak buku-buku bagus yang malahan dikasih hadiah. Karena Bung Hatta selalu kalau beli buku itu tidak pernah tidak bayar. Sehingga akhirnya orang-orang itu juga gembira. Kemudian yang beberapa publisher itu malah berkawan dengan Bung Hatta. Jadi ada juga kadang-kadang kawan Bung Hatta pergi ke luar negeri memberikannya itu adalah buku. 1 buku, 2 buku, dan itu beliau simpan. Jadi bukunya itu sekarang udah berkurang, waktu ayah saya masih hidup lebih banyak. Karena ruangan itu juga tidak muat menghimpun semua buku. Karena itu banyak buku-buku juga yang kemudian dibagi-bagi juga kepada beberapa orang, tapi buku itu kalau oleh orang umum juga susah dibacanya karena mayoritas itu bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Inggris. Nah, jadi karena itu teman-teman juga akan sulit kalau tidak membaca dengan benar. Sekretaris Militer, Bapak Suaryanto. Sudah cukup. Kami mengucapkan terima kasih. Ya, jadi Bung Hatta punya kemampuan membaca cepat ya Bu ya? Iya, memang itu harus. Kalau mau membaca, jadi bacanya dengan cepat. Itu betul. Ada pejabat-pejabat lain yang kami sangat hormati. Terima kasih jawabannya. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ini ada Pak Yasril Umar. Pak Yasril Umar mau bertanya Pak. Silakan Pak. Kami dalam penyajian ini tutur kata dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yasril Umar juga dari Bukit Tinggi sebenarnya. Jadi pas ceritakan tentang Museum Hatta jadi kangen mau pulang kampung. Ada satu pertanyaan ke Ibu Gumala. Jadi beliau kan Bung Hatta sempat ditahan oleh zaman Pak Karno dulu. Karena ayah saya tidak ditahan, tapi apapun yang ayah saya berbuat dicekal. Iya, karena perbedaan politik pemahaman beliau tentang Nasakom kalau nggak salah. Kemudian di zaman Orde Baru beliau pun kurang mendapat perhatian dari pemerintah waktu itu. Kira-kira konsep pemikiran apa yang sehingga beliau itu juga tidak begitu mendapat perhatian dari pemerintah waktu itu? Sama-sama saksikan, Pak Harto pada awal-awal pemerintahannya itu membentuk yang namanya Komisi 4. Nah, di dalam Komisi 4 itu maksudnya untuk memberantas korupsi. Nah, Bung Hatta sebagai ketuanya, ada Pak Wilopo juga, dan ada 2 orang lagi, saya lupa namanya. Nah, mereka ini tugasnya adalah untuk menemukan banyaknya kecurangan dalam penggunaan uang negara. Nah, pada saat Komisi 4 sudah bekerja setengah mati, menghasilkan buku tebal hasil laporan, diserahkan kepada pemerintah, tentu dalam ini kepada Binagraha, serahkannya pada Pak Harto, diterima dengan baik oleh Pak Harto, tapi tidak lama kemudian Komisi 4 dibubarkan. Oh. Sudah. Nah, itu adalah yang terjadi. Jadi bukannya Bung Hatta diam saja, tidak pernah dalam hidupnya Bung Hatta diam, itu bukan sifatnya. Beliau mengundurkan diri sebagai wakil presiden, memberikan kesempatan pada Bung Karno untuk menjalankan politik yang menurut Bung Karno adalah itu harusnya begitu, tapi karena Bung Hatta tidak mau bertikai dengan Bung Karno, dan juga pada saat itu setelah pembentukan pemilihan umum tahun 55 itu tiba-tiba dikatakanlah bahwa presiden dan wakil presiden itu ibarat simbol. Nah, jadi Bung Hatta mengatakan, untuk apa saya jadi wakil presiden kalau saya jadi simbol, saya hanya mau jadi wakil presiden kalau saya bekerja. Beliau tidak mau kalau menjadi makan gaji buta, bukan sifatnya. Karena itu beliau mengundurkan diri jadi wakil presiden, tapi itu antara salah satu. Dan juga karena mulai ada ketidaksinkronan pemikiran Bung Hatta dengan Bung Karno. Nah, tapi setelah Bung Hatta mengundurkan diri, itu bahkan pemerintah 2 kali minta Bung Hatta
untuk pergi ke Jepang mengurusi pampasan perang dan juga minta Bung Hatta juga ketemu Chu Enlai dan Mao Zedong di RRC, dan sambutan dari Chu Enlai dan Mao Zedong pada tahun 57 itu luar biasa. Dan pada saat Bung Hatta juga itu luar biasa, ibaratnya Bung Hatta itu masih sebagai kepala negara. Jadi kita tahu Mao Zedong, Chu Enlai itu adalah pimpinan Perdana Menteri. Ya, kalau Mao Zedong itu adalah sebagai pimpinan Partai Komunis, tapi kalau Chu Enlai itu adalah sebagai Perdana Menteri dari Tiongkok, RRC waktu itu. Jadi mereka menyambut dengan ribuan orang dan dengan luar biasa penyambutannya, ibarat betul-betul bukan seperti mantan wakil presiden, seperti betul-betul kepala negara, karena dalam benak mereka itu bagus sekali yang namanya proklamator. Ini kakak saya datang sama panggil. Oh iya. Terima kasih banyak Bu penjelasannya Bu. Ya, jadi karena itu ini saya lagi panggil kakak saya untuk kemari. Jadi yang perlu diketahui juga bahwa Bung Hatta itu tidak pernah berhenti menjadi pencetus hati rakyat Jawa Tengah. Hati nurani rakyat itu tidak berhenti. Ini aman, maaf, ini anginnya kenceng banget. Kalau nggak dipegang terbang ya. Bentar, ini saya pertemukan dengan kakak saya. Bagaimana? Pak Yasril ya Pak ya. Terima kasih ya Pak Yasril. Terima kasih banyak Pak. Ini kakak saya di sini. Mau difoto, saya mesti kembali ke bentar. Ini ada Ibu Metia di sini. Tapi yang Pak Saida, oke, 2, 3, oke. Ya, terima kasih. Udah. Baik, jadi Kakak Metia mesti balik lagi karena nanti kita ada acara Bank Indonesia mengeluarkan uang 75.000 rupiah dalam rangka 75 tahun Indonesia Merdeka. Jadi kami nanti juga harus ada Zoom. Ini dengan Pak Ibong ini cucunya Haji Agus Salim. Ini Pak Ibong cucunya Haji Agus Salim. Dadah. Bu. Silakan Pak Rudi. Pak Ibong ini dengan Masjid Raya Pondok Indah. Alhamdulillah. Halo Bukit Tinggi. Halo. Bagaimana? Halo. Pak Rudi. Rame banget. Halo. Udah terjawab ya pertanyaan saya ya. Iya Bu, terjawab Bu, terima kasih. Sekarang ada Pak Rudi Bu. Pak Rudi ini mau bertanya. Mohon maaf, ya silakan Pak Rudi, ini tadi diselang-seling banyak. Silakan. Maaf, saya mau tanya tuh, Ibu dari keturunan dari Bung Hatta, siapa yang kira-kira gaya-gayanya seperti Bung Hatta? Siapa? Wah, tentu kalau DNA-nya ada. DNA-nya kita semua adalah anak beliau, pasti DNA-nya nyambung. Cuman kan hal-hal tertentu ada yang sama, ada hal tertentu yang tidak. Kalau ayah saya tenang, kalau saya tidak setenang ayah saya. Tapi kalau prinsip jujur, ya alhamdulillah kami bertiga tidak mau mencuri. Karena itu kan hukumnya juga tidak baik di mata Allah. Ini kita sampai di istana puasa nih. Boleh kita break dulu Bu? Boleh. Halo. Ya. Halo. Ya silakan Pak. Assalamualaikum. Sebelum kami menjelaskan, mungkin ada baiknya karena ada pimpinan kami di sini, Ibu Kabid, Bu Dwi Ningrum Setiani. Beliau pimpinan kita, Kabid Kebudayaan, dan beliau yang akan menjelaskan. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Di sini kita sudah berdiri di Istana Bung Hatta, Bukit Tinggi. Jadi mungkin kami ingin menjelaskan terkait dengan Istana Bung Hatta ini, sesuai dengan sejarah yang tercatat, di mana gedung ini pertama kali atau sebelumnya adalah menjadi tempat kedudukan Residen Padang C
Peneladan dan asisten residen Agam selama 8 bulan antara bulan Juni 47 hingga Februari 48. Jadi gedung ini dulunya pada saat agresi militer Belanda kedua pernah dibumi hanguskan dan pada tahun 60 dibangun kembali. Jadi istilahnya gedung Istana Bung Hatta ini mungkin dulu pada saat pemerintahan sementara yang dari Yogyakarta pada tahun ada agresi militer itu, makanya berpindahlah ke selama di 8 bulan kalau tidak salah ada di Istana Bung Hatta ini. Jadi Istana Bung Hatta ini dibumi hanguskan dan mengalami beberapa istilahnya dilakukan pembangunan kembali. Saat pendudukan ibu kota Yogyakarta oleh Belanda, Bukit Tinggi yang memang berperan sebagai ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia menjadi gedung ini sebagai salah satu basis PDRI. Mas Ritis, ada 2 handphone di sana ya? Kan Bapak dan Ibu sekalian terkait dengan Istana Bung Hatta bisa berkeliling melihat-lihat di Istana Bung Hatta. Itu rumah Jam Gadang, Bu ya? Belakang Ibu ya? Iya. Jam Gadang itu ya, pas jadi dekat sana. menghadap ke Jam Gadang. Ya Pak, kita ajak ke dalam berkeliling Istana Bung Hatta. Bagaimana kondisi sekarang yang memang untuk pengelolaan sudah dari provinsi ya Pak ya. Ini museum terbuka untuk umum, Pak ya? Iya Pak. Ini Pak kita menengok mulai dari depan ke belakang kita tengok Istana Bung Hatta. Luas juga ya. Ibu tangan. Silakan Ibu kalau mau sambil memberi keterangan. Balai Sidang Bung Hatta. Pak, ini yang ada di depan kita ini adalah Balai Sidang Bung Hatta. Di mana ada acara-acara pemerintahan, baik di tingkat daerah, kabupaten, kota maupun provinsi, bahkan pusat juga digelar di sini, Pak. Dan untuk ruangan kapasitas bisa mencapai lebih kurang 800 sampai 1000-an, Pak. Kemudian ini Istana Bung Hatta yang memang pada hari ini dalam keadaan tertutup. Ini pintu depan, Pak. Kita masuk dari pintu depan. Kemudian ada sebelah kanan kita pintu samping yang dimana sehari-hari sebagai ruang administrasi daripada pengelolaan Istana Bung Hatta ini. Ini ruangan dinamakan Istana Bung Hatta atau memang ada barang-barang peninggalan Bung Hatta di sana, Pak? Dinamakan Istana Bung Hatta karena ada acara-acara yang bersifat pemerintahan, baik tingkat pusat maupun tingkat daerah di Kota Bukit Tinggi. Di sini Pak dilaksanakan, Pak. Ada barang-barang seperti museum di dalamnya mungkin? Barang-barang museum di dalamnya yang ada galeri-galeri, Pak. Nah, sekarang kita akan menuju kepada galerinya, di mana kita akan melihat bagaimana perjuangan Bung Hatta sebelumnya. Assalamualaikum. Pak, kita dari Rumah Kelahiran Bung Hatta, Pak. Izin live. Ini Pak, ini galeri, ini ada di sana, bisa Bapak lihat ini Bung Hatta, ya, ada perjanjian rempel. Kemudian di sini ada juga Ahmad Hussein yang menyambut Bung Hatta di Bandara Tabiung Padang. Ini didokumentasikan, Pak.
Nah, ini tahun 1950 Bung Hatta menjadi Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat sampai tanggal 17 Agustus tahun 1950. Kemudian setelah itu RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negara persatuan. Nah ini Pak, 7 Mei 1949 berkat bantuan Hatta tercapailah persetujuan Rumeroyen, di mana pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. Sekembalinya Muhammad Hatta ke Yogyakarta, ia diangkat menjadi Ketua Delegasi Indonesia untuk Konferensi Meja Bundar, dan kemudian berakhir 2 November 1949 yang berisikan ketetapan bahwa Indonesia akan menjadi Republik Indonesia Serikat, yaitu Belanda mengakui kekuasaan RIS. Nah, tanggal 15 Desember 1948 KMB disetujui oleh KNIP. Keesokan harinya Insinyur Soekarno dipilih menjadi Presiden RIS, Hatta menjadi Perdana Menteri pada tanggal 27 Desember 1948. Hatta sudah berada di Belanda menghadiri upacara pengakuan kedaulatan oleh Belanda, Pak. Nah, terus kita melihat ke sini Bung Hatta sebagai inovator, sebagai motivator. Nah, di sini Pak ada didokumentasikan, mungkin bisa dibaca ya Pak ya. Kemudian lanjut Pak ke sini, di mana hari berkabungnya nasional, yaitu jenazah Hatta dibawa ke rumah kediamannya di Jalan Diponegoro nomor 57 Jakarta. Tanggal 15 Maret jenazah Hatta diberangkatkan dari rumahnya menuju peristirahatan terakhir, dan Soeharto turut melepas. Kemudian kita di sini juga disuguhkan, karena ini adalah ruang istana, ada ini namanya belerung, ada pertemuan-pertemuan biasanya Pak di sini digelar. Waktu Bu, Pak Fadian. Ya. Nah, ini Pak. Untuk bisa acara kawinan juga atau untuk rapat aja itu Pak? Ya Pak. Ini bisa seperti panggung untuk kawinan, bukan ya? Dekorasinya memang seperti panggung perkawinan, tapi ini adalah suatu lambang kehormatan bagi tamu-tamu kita di Minang kan. Acara-acara kehormatan biasanya dihiasi seperti ini Pak. Ya. Kemudian sebelum acara, biasanya acara di sini ya kan Pak ya, dan sebelumnya di sini ada pertemuan pejabat-pejabat atau tokoh-tokoh dari masyarakat dan tokoh adat. Dan kita menuju ke sini Pak. Ini ada lukisannya Bung Hatta, dan ini ada ruang rapat yang cukup luas di dalamnya Pak. Ini karena dikunci karena ada petugasnya ya Pak. Oke Pak, kita coba tengok yang lain. Kita menuju kepada belakang area di mana kita temui yang di sini ada pengelola. Bu, izin Bu, kita live dari Jakarta, dari Masjid Pondok Indah, keluarga Bung Hatta, bersama Rumah Kelahiran Bung Hatta di sini untuk meninjau daripada Istana Bung Hatta, dan kita tadi telah melihatkan beberapa galeri dan ruang balerung dan ruang rapat, tapi untuk sebagian tentu kita minta penjelasan dari Ibu di sini. Silakan Bu. Kalau ruangannya banyak, ada ruang kamarnya juga ada. Ruang kamarnya berapa? 3 yang di atas, yang VIP 3. VIP 3 yang biasanya digunakan berapa Bu? Biasanya digunakan untuk Bapak Presiden, Pak bisa juga. Kalau yang untuk biasanya pakai Pak Gubernur, Wagub yang nomor 2. Nomor 3 Pak Sekda. Pak Sekda.
Pak, inilah penjelasan dari Ibu. Ini boleh Bu, kenalkan namanya Bu? Nama saya Sureti Lestari, staf Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Dari provinsi ya Bu ya? Ya, provinsi. Pak, inilah barangkali yang dapat kami sampaikan tentang Istana Bung Hatta, dan beliau Ibu Suryati Lestari telah menjelaskan tadi bahwa ada 3 kamar ya. Kamar di atas VIP itu adalah untuk tamu presiden kita, dan yang kedua untuk gubernur, dan yang ketiga adalah untuk daerah tingkat 2 kabupaten kota. Ya, barangkali itu Pak. Ya. Bapak Pak Melvi masih. Ya, saya berada di Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, Pak. Oh, Masya Allah. Yang di mana ini? Yang di Bukit Bule Bancah, Kota Bukit Tinggi. Masya Allah, masih banyak juga ya. Silakan Pak, bisa diceritakan sedikit Pak. Ya, ini Perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini adalah perpustakaan pengembang perpustakaan umum sebetulnya yang dibangun tahun 76. Kemudian setelah 30 tahun kemudian kita bangun namanya Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Jadi ini diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 21 September 2006 lalu. Jadi perpustakaan ini adalah perpustakaan yang kedua. Perpustakaan Proklamator pertama itu adalah perpustakaan Bung Karno di Blitar, dan ini Perpustakaan Proklamator Bung Hatta di Kota Bukit Tinggi. Dan tidak akan ada 3 perpustakaan proklamator, mudah-mudahan hanya 2. Dan di saat ini perpustakaannya seperti ini, berlantai 3, di mana ini perpustakaan yang utama. Ini banyak sekali buku-buku, dan di salah satu sudut ini khusus perpustakaan koleksi Bung Hatta, khusus koleksi Bung Hatta. Ini kebetulan sedang lagi tutup ya, karena perayaan. Sebetulnya bukan tutup, tapi karyawannya pada melakukan upacara. Kemudian ini banyak sekali buku-buku, lebih dari 40.000 judul buku yang ada di sini. Nah, kemudian kita menuju ke lantai bawahnya. Di lantai bawah ada koleksi buku-buku yang hanya khusus boleh dibaca di perpustakaan ini. Kalau yang di atas ini boleh dipinjam. Kemudian ada buku langka yang berada di lantai 1. Sekarang kita menuju lantai 1. Dan di sini juga ada, kebetulan ini ada benda-benda artefak-artefak purba yang jutaan tahun ini, yang juga dikoleksi di sini. Seperti gading gajah yang jutaan tahun ini. Ini ada 140 juta tahun dan lain-lain ya. Nah, inilah buku-buku teknologi terapan dan lain-lain. Nah, inilah koleksi khusus, ruang referensi khusus yang tidak boleh dibawa pulang. Ini biasanya adalah buku-buku langka yang dimiliki oleh Bung Hatta, memiliki khusus oleh Bung Hatta. Jadi di sini tersimpan. Nah, ini juga ruang khusus ya, tidak boleh dibawa pulang, ini dipinjam. Tapi yang di luar boleh, yang di luar ruang khusus ini boleh. Nah, kalau tidak ada pandemi, masih banyak masyarakat Pak yang hadir di sana untuk baca-baca buku, mencari referensi. Masih banyak cari referensi di sini, tapi kita tetap jaga social distancing dan physical distancing, dan diwajibkan cuci tangan juga, segala macam dikelola oleh perpustakaan ini. Kemudian di sini juga tersedia fasilitas musola, kemudian ada perkantoran, ada teater. Teater ini adalah untuk memutarkan video-video dari Bung Hatta. Baik sejarahnya, ini adalah teater. Ya, kita biasanya putarkan video-video koleksi-koleksi tentang Bung Hatta, dan ini cukup besar, lebih besar sebetulnya perpustakaan Proklamator Bung Hatta ini daripada perpustakaan Bung Karno sendiri. Jadi di
dibangun di bukit yang cukup megah, Bukit Belebancah namanya, bersebelahan dengan kantor wali kota Bukit Tinggi yang baru ini, yang sekarang. Jadi dari koleksi ini kita lihat betapa banyak sekali eksposi Bung Hatta yang disimpan di sini. Kemudian juga ditambah referensi-referensi lain yang juga merupakan sebagian besar sumbangan-sumbangan dari kerabat beliau maupun dari yayasan-yayasan. Kemudian dari para ASN atau pegawai negeri di Kota Bukit Tinggi. Kalau dulunya dia kalau melakukan perjalanan dinas diwajibkan membeli 1 buku untuk perpustakaan proklamator Bung Hatta ini. Ini demi kecintaan kita kepada Bung Hatta dan negara kita. Jadi mungkin tidak ada di tempat-tempat lain seorang ASN kalau melakukan perjalanan dinas harus wajib membeli buku dan sumbangan ke perpustakaan proklamator Bung Hatta, sehingga banyaklah perpustakaan ini. Jadi dulunya perpustakaan ini kecil saja, berada di jalan yang Dr. Arifai, namun sekarang dipindahkan ke Bukit Belebancah. Dan ini adalah patung Bung Hatta yang dapat kita lihat. Ini menghiasi ornamen dari perpustakaan ini. Ini adalah kantor wali kota Bukit Tinggi yang berdampingan dengan perpustakaan ini. Dan perpustakaan ini sebetulnya dulu dibuat oleh Pemda Kota Bukit Tinggi di bawah pimpinan Bapak Jufri sebagai wali kota waktu itu. Kemudian diserahkan pengelolanya setelah dibangun dengan baik, dan setelah selesai diserahkan tahun 2010 lalu pengelolaannya, dan cukup megah. Dan juga di atasnya terdapat auditorium yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik yang dapat memuat lebih kurang 700 orang dalam sekali kegiatan. Jadi demikian mungkin laporan kami tentang perpustakaan proklamator Bung Hatta, Pak. Terima kasih banyak, Pak, laporan pandangan matanya. Mudah-mudahan kita suatu hari nanti bisa melihat ke sana. Doa untuk Bung Hatta ya, yang banyak memberikan hal-hal positif untuk masyarakat di Bukit Tinggi, Padang, nasional secara keseluruhan. Gimana Pak Edi, kita kembali lagi ke Jalan Proklamasi. Masih ada Pak Syahid. Okay. Maaf Pak, ini ada Kepala Perpustakaan Bung Hatta ini. Kebetulan beliau lagi selesai upacara. Belum, masih berlanjut. Oh, masih berlanjut secara virtual ya? Detik-detik ya, virtual. Selamat datang di Pustaka Bung Hatta. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Pak. Silakan masuk, bisa dilihat di dalam. Sudah tadi Pak. Sudah, oh sudah ya. Salam dari kami Jakarta. Kita juga bisa menemani nih Pak Amir. Gak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Udah tadi diajak jalan-jalan. Iya. Ini dengan Ibu Halida. Ibu Halida. Iya. Assalamualaikum Bu Halida. Kami terima kasih sudah. Bu Halida bisa dengar? Ya. Ini terima kasih nih atas koneksinya, jalan-jalannya ke Bukit Tinggi. Tadi kita sudah ke rumah Bung Hatta di Diponegoro juga, di Bukit Tinggi juga. Sudah cukup. Ya, cukup ya. Ya. Ada cucunya? Ini cucu-cucunya. Nah ini. Bagus cucunya. Atan ya. Pak Atar. Pak Atar. Saya hello. Halo, ini cucu-cucunya Bung Hatta. Sedang persiapan. Iya, oke. Sama Bu Sika. Lagi persiapan untuk apa acara? Virtual nanti di istana ya. Nah. Pak Rudi mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Rudi? Ya Pak. Pak Rudi silakan. Pak Fadian sama Ya. Pak Agung. Mungkin ini ada satu pembuka inspirasi, mungkin pahlawan-pahlawan tokoh-tokoh kita perlu dihadirkan di Zoom Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah ini, Pak. Siap, Pak. Supaya sejarah ini bisa bisa diingat oleh generasi berikutnya ini. Gitu, Pak. Generasi anak dan cucu-cucunya ya, Pak. Iya, betul Pak. Ini manfaatnya banyak benar nih, Pak.
Ya. Mereka punya perjalanan hidup yang perlu ya kita ketahui, yang mana perlu kita dalami dan kita bisa ikut menjadi contoh-contoh perjuangan kita. Ya. Oke, terima kasih untuk semua yang hadir. Ya Bu, salam dari kami Bu. Ibu sekeluarga sukses terus, keluarga besar juga terus maju. Ya, kita doain Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu dalam kajian berikutnya Bu ya. Nanti diajak jalan-jalan. Salam buat keluarga besar Bung Hatta dari kami. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, silakan Pak. Kita tutup acara ini. Alhamdulillah Allah lancarkan kita silaturahmi kita dengan keluarga Bung Hatta, merasa dekat jadi satu keluarga kita Bu ya, sampai mudah-mudahan kita silaturahim terus dengan beberapa Bu Gemala itu ikut banyak kegiatan Masjid Raya Pondok Indah ya, kajiannya juga alhamdulillah. Nanti tadi Pak Rudi kita ingin berkenalan lebih jauh dengan keluarga-keluarga pahlawan yang tidak boleh dilupakan. Kita merdeka juga karena hasil kerja keras dari mereka. Silakan Pak Agung. Pesan aja besok ditunggu kehadirannya Bu Gemala. Oh ya. Ya Bu Gemala, kami juga hari Tahun Baru Islam, jangan lupa 1 Muharram hari Kamis kita juga ada kajian online dan offline. Alhamdulillah Pak Gubernur Pak Anies Baswedan bersedia hadir di Masjid Raya Pondok Indah. Tapi pun kalau yang tidak bisa hadir bisa dengan kajian Zoom ini, insya Allah kita live juga. Mulai jam 4:30 ya azan subuh. Pak Anies sudah hadir juga dengan mungkin beberapa wali kota juga hadir di sana dengan lurah untuk acara hari Kamis. Oke. Ya begitu Pak Agung, silakan mungkin kita tutup aja acaranya. Terima kasih. Baik, kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan ada suatu ungkapan, jangan pernah berhenti, jangan pernah menyesal untuk mencintai negara ini. Bangkitlah bangsa Indonesia, bangkitlah negara generasi semua untuk mencintai dan membangun bangsa ini. Berjasalah tanpa harus merasa berjasa. Kita akhiri kajian dan kunjungan ke Bukit Tinggi. Terima kasih Bu Gemala atas bantuan dan supportnya, dan bapak-bapak yang berada di Bukit Tinggi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan terima kasih kepada Pak Rudi dan semua tim, Pak Fadian, Pak Amzal, dan lainnya. Terima kasih, saya tutup dengan mengajak hamdalah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Agung. Luar biasa Pak Ustadz Widodo. Dirgahayu Republik Indonesia. Terima kasih Pak Melvi. Pak Melvi, terima kasih banyak Pak. Masya Allah, luar biasa Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih banyak Pak telah mengekspos Kota Bukit Tinggi sebagai kota kelahiran Bung Hatta.